Kayak santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicucuk. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi. Sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga. Mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucuk yo bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ning Bang Tamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih sirik. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa takarrub. Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bangga. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok, ngono ya kamu nang kaji-kaji ya diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Nah, ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai gak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanaba? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakin valid, yakin absolut. Tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima nazalik. Aikolu likulli dzinin laisu ala sabili. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi ngomentari Nasrani atau Nasrani ngomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham enggak ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi yang tren Demokrat di PDIP. Cok darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren. Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Seorang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang, itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian ya. Masa gini sentikan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Nah, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan. Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah-murah tanggal itu. Soalnya nih gue debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi ge tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu ge tanggalan dimulai napa? Januari. Selawe Desember, ora ono Januari ne kok ono apa? Desember. Mana ya akeh wong sing masuk Islam mergo ge tanggalan iku keliru kok. Ora. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras,
Nah, cara kula nggih, kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu ini. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang memang hanya teori apa saja. Yahudi, rumah Norris. Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya. Yahudi dulu itu dengan kriteria udah salah paham loh, ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh, malah pusing ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda diantara auladi Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa mi waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad, walhasil untuk Ismail bin Ibrahim. Nabi Muhammad beong Yahudi minduan Arab di sana. Jadi dulur. Paham ya? Nah, sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad Nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono Nabi, mestinya kita jadi Nabi. Kalau kok turunannya wong Arab, tentu jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga ini trennya. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Siddiq kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Kere yang ngono, ora bani ku kok kere. Wong kere yo misale kan di tren dhewe to, wong kere ya duwe dinasti, wong juga duwe napa? Dinasti. Ya to Pak, misale anak Soeharto melarat. Iku wong sing ra seneng lah janggal, kok anak Soeharto kok melarat. Sing ra seneng ya janggal. Iku dadi dinasti suke kok kere janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan itu saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ini deh. Saya kalau ada tembak tidak tanggung jawab ya, wah itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non protection maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dhisik urung di anak ya rada kentul. Saiki meritung no. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan kemudian tidak bisa pulang mau apa gitu. Soal bandara ini ditutup kan ra murah. Nah. Nanti era niki rungono tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini. Siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Mun'im berwarga negara sana, bahas di sana hari ini. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman era sekuler pasti muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kitab itu kalah dengan era modern. Itu fakta ya. Dulu orang darahnya Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana, ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak. Turunan-turunan yang Islam sungguh pinter-pinter akeh sing kerja di Bang Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana, ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah tidak ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah ini sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu ya kebingungan, nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat
agama resikonya. Wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung. Ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku, padha kris. Jadi semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa kae ora pokoke hubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya provinsi yang non Islam ndak dukung. Padahal kiai saiki luwih gento nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kau serapati beragama, sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu benar baju berat. Kalau nanti dijajai bangun, hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut baju. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji jalan enggak. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ben, iku ora usah ngaji apa? Jalan ya Quran ono, lah jalane ge waca-wacanan. Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu sudah up to date, sudah ini. Ya iya dong, Chris. Misalnya zaman Basim Aswari, partai yang bener masuk. Era Gus Wahid, terus NU jadi partai. Bisa wae kok era bangun saya fanatik P3. Jadi sebenarnya Gus Yofur, PKNU, atau partai Lio. Generasi kan, betapa mudahnya sebuah nama. Nur Khalis Majid tahu seminar Ujri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo Hasan Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Terus itu cerita. Abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kerja gue Basim partai sebener ya kok masih. Bareng Abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung awal-awal zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia tak sering kecewa Masumi kan ke partai ya oke Sirayu abe Gus Wahid bah bojingan tetap direct partai orang Gus udah apa jadi bener masuk jadi tetap kata-kata itu sebenarnya yang dialami Gus Wahid mesti ngono tiba mana dia track record dewi Gus Wahid dia wong zaman ya akhirnya apa Nur Khalis tetap masuk Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ya memang ra koyo Mbah Zubair. Ya nenang kan. Cuman dididik Gus Nasi ra koyo Mbah Mun. Gus Nasi di madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Mbah Dullah, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah Ar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu udah abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Pak, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso murid, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksi. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Paham, ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi salah-salah. Kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regani wek. Nah dia komproh mondok nak mulai apa? Mulane umure mondok 20 tahun. Macam nek ning omah kadang setahun bangun. Ayo mondok suwi ora kelebihan, nek ning omah ya apa? Lah sak goleke sangu santuke kak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Karwani. Kira rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah betul. Agak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan mboten. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel ku elek jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi jaya itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi.
Tapi Quran apik, cara ngomong ilmu sosiologi apik kan. Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani, trennya memang begitu. Kata jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Jadi kalau memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain yaitu Allah. Nah, itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hisbin bima ladayhim. Lah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicuci. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga, mergo ngrasa gak sih sirik. Sing nyucuk go bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ning bang utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih sirik. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak korup. Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya ampun ya. Nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata apa? Kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler iso. Mbok pondok paling desa, kiai ini paling kuno. Misalnya sedan lah jenis senori, tetap nak kulaan milih ambek sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh, ini ambek kulaan. Cina ora sido, Islam ora salat ora sido, Islam abangan ora sido. Golek podo soleh, ora kena nggo kulaan lho. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Ora usah dipandu lah. Mesti sekuler. Bodoh di Solan, aku laan milih bek Cina, bawa bek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih bek Cina. Mau nak ziarah wali songo, bek Pak Kaji kan gitu. Mana di bapak sering guyunan, nak ibadah bek ulama, nak berkeh bek Cina, nak mangan bek orang Arab. Mereka ora perhitungan tuh, mesti mayor. Mangan bek Cina, itu perhitungan. Tapi mangan ibadah be ulama. Nak mangan be apa? Wong Arab. Mangan wake mayor, mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik, kalau eksplorasi minyak mesti pakai ExxonMobil. Dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Kurang ada pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman mereka dalam eksplorasi minyak. Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saya ibu ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti matek ora ono, paket ono mesti pesawat itu HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Beda sewalib, beda tawasbah, beda Quran, beda itu. Kategorinya kayak kitab-kitab beragam. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing kayak mikir, kamu di toko itu berada salib. Nah Islam kayak mikir deh. Tapi nak, orang Kristen itu orang mikir, tetap tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris ya. Ya sajadah ya tidak. Mati ono khusus betul orang sajadah. Sarung ya, gak dilihat ini. Oh no, orang Islam mesti agak panas. Gak kau Islam ya? Ungkar kafe. Cina. Itu betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar agama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub,
agamane ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya tak Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu sing disebut transportasi. Ada dari bangun nak musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen iku Quran wis pancen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe ora iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno kak sing teori tafsirnya mesti rubah. Ya rubah lah, wong era Barwani mbek Gus Uli wis beda, Mbak Jiber mbek Bapak beda. Bapak dengan saya sudah beda. Itu semua juga dan regane zaman. Saiki ku ngelola pondok gak di kurikulum lho wong jan. Nanti sik kurikulum kiai jatuh, nanti kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saiki kiai sing ora kurikulum bengkas mengki. Wah, sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra di dhuwit, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan. Wong sowan mok nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe cerita ustaz ning gone Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku wis sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nekli amplop. Bar guling-guling ning gone slogan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing dienggo andalan sesuk nggo blojo bojone ya amplop iku. Terus ya elicet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai ini untuk gaji. Anak kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan. Setengah PNS untuk gaji kan. Mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulanya aku matur nuwun. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto, itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OG. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian kan? Iya tuh. Negara majemuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling tidak ketua kalau tidak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan ngalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya Oki, SBY itu fasilitas negara. Negara ya pajak kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup buku konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Benda itu sah loh, Kak. Ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar Kak, sebuah negara majemuk. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir, yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Rabitatul Alam Al-Islami yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, Kak. Orang sekedar anggota mau bermangan mulai, kayak kiai ini rapat bergelegean mulai terus kita ngoni piro cocokanen waduh, orang mikir temanya apa macam orang Islam itu cocokannya apa? Aku mau komar asam ubras, wah jadi mari komar asam ubras, jadi sama orang masalah kan? Benar. Dolim orang niat berjuang apa pengamen, niat berjuang gue sanggup tuh. Nah, usaha aku dunia akhirat, santri rajinnya berjuang. Orang nunggu kompro-komproan. Jadi, mana gaya ini? Di dalam santrinya dipesan. Sangu, pokoknya cukup luas. Di dalam ini tidak ada zaman ini sudah mulai.
ceritane gitu. Memang kudu wajib cara kula iku kategorine wajib. Paham ya, jadi ini kula lagi sadar. Riyen zaman kula kelas loralia tau didhawuhi ya ini. Tafsir iku mau oleh diwaca kanggo wong bingung. Nek wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham kan. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman tuh. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Masumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok ki Idris ada takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Jadi saya sing PKB dari fatwa jeneng. Fatwane serubah PKNU. Meneh ada sak generasi. Sak wonge kadang wis agak 10 tahun. Lah iya sak wong iso. Ayo zaman kayak di SDJ anak gue Mega, wala-wala zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak adik kan tafsir itu kayak itu gitu kan. Malah kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi kudu ngarang terus, kok saya kudu ngarang terus. Mergo nata mando terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus, lalu politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial, itu kayak itu. Paham gitu? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation, sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Nation. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putihnya. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi. Orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam, itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat ini. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibawa. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, menunjuk orang dewasa mengambil ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andai kan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usul itu. Bapak Obama itu masih muslim. Mungkin di Saddam Hussein. Barack Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cekek. Jadi di Bapak Loro Islam terus kan? Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham nggak? Ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasangu itu bangga. Wah aku mondok ra bisa ngene hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra bisa ngene ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra bisa ngene mesti nak ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Ora bisa ngene mondok ra bisa ngene kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyung. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunate abote ra karuan cara usul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jelir boya fatwa PKB wajib.
Mestinya pindahnya kan sunat, terus mubah, makruh. Oke, lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan to, wong berwajib apa? Kalau bagus. Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, melane dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial karena mesti ya sama seperti Kiai Majid Abai Nur Khalis masih mungkin Dewi Basil sementara era putra Gus Wahid ya seperti kamu ini muridnya Ki Arwani mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale nah sama murid-muridnya Basil orang ada aku iya Gus Mun orang kaya ini mbahmu nak sering ana tamu aku Bobar kiai ini saya aku. Pergi aku memantau ya. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bobar saya kiai ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya kok zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya muridnya baper tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Hari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Wanus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang, kaya aku lah untuk gaji kojui tak zakat jadi ora ono. Model kudu naam apa? Rojo kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan bekisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan nu regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah saiki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi kuru pira ada sapi jakate? 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham enggak?